kembali lagi di podcast Si Raja Bijak, Singaraja bicara pajak. Oke, kembali lagi di edisi kedua dari Si Raja Bijak. Dan tidak lupa kita kedatangan narasumber yang sangat kece. Tapi sebelum kita kenalan ke narasumber, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada peribahasa katanya tak kenal maka tak sayang. Ya itu, jadi perkenalkan saya Saras yang akan membantu podcast hari ini. Dan kita udah kedatangan narasumber yang kece banget. Halo Herdi. Halo bisa kawan pajak. Saya hari ini datang yang kedua kalinya ya. Kedua kalinya di podcast kita hari ini. Dan Siap. ada wajib pajak lah. Siap, wajib pajak. Sama Tentang apa nih hari ini? Kesempatan kali ini kita bermaksud untuk mengenal yang namanya transaksi BPIP katanya sebenarnya singkatannya. IP. BPIP itu apa sih sebenarnya? Singkatan apa dulu? Oke, wajib pajak instansi pemerintah ya, saya disebutnya WPIP. Ya, gampang ya kita daripada kita panjang ngomongnya. Nah, di podcast ini kita singkat ya sekarang WPIP. Ya. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut di transaksi WPIP, ini sebenarnya kan biasanya kita bahas sesuatu selalu ada dasar hukumnya ya. Betul. Hari ini dasar hukumnya apa nih yang kita bahas soal WPIP ini? Karena kita hari ini pembahasannya instansi pemerintah. Betul. Yang menggunakan, jadi kita kan belanja ya Ras ya. Ada transaksi. Ada Nah, dasar hukumnya itu adalah yang mengatur pihak lain sebagai pengikut dan kita kenal sendiri kalau OIP instansi pemerintah atau BPIP ini sebenarnya sudah memotong atau pemungut ya Bu ya. Ternyata di PMK 58 ini ada pihak lain. Pihak lain lagi ya. Oke. Nah, kayaknya PMK 58 ini kalau nggak salah karena saya baca adalah turunan dari undang-undang yang baru ya Bu ya. Undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ya, undang-undang HPP. Kayaknya berkaitan dengan PMK 58 ini sebenarnya boleh dijelaskan lebih lanjut nggak isinya atau singkatnya dulu deh secara general mengatur soal apa gitu PMK 58? Secara umum ya. Betul, secara general. PMK 58 ini mengatur tentang siapa sih pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pajak. Ini ada 3 nih. Yang perlu kawan-kawan ketahui. Yang pertama itu kita tahu ya Pak, kan banyak ya. Orin. Ya, Banyak banyak sebutannya ya. Banyak. Dan yang sering yang yang pertama, terus yang kedua itu ada yang berjualan. Yang berjualan di marketplace. Di marketplace pasarnya ya betul. Tempatnya wadahnya ya. Yang penjual juga yang lain. Jadi kalau ada misalkan yang mau jualan di pasar itu juga harus. Nah yang ketiga tentunya sebagai subjek yang belanja di marketplace. Jadi dari 3 pihak itu berarti emang ini PMK-nya mengatur tentang, kan kita tahu ada 3 sistem ya pemungutan ya, kayak assessment, kemudian official assessment, kemudian yang ini berarti lebih ke holding tax ya, atau remnya dari pemotongan pemungutan, istilah remnya gitu ya. Selain itu ada yang pakai di PMK ini juga mengatur tentang tata cara pelaporan dan pembayaran dari pihak. Gimana tuh bisa? Ini langsung ya. Iya langsung aja kita kayak to the point. Ya. Langsung. Jadi ketika instansi pemerintah dan dulu di zaman sebelum ada toko-toko itu kan pemerintah itu belanjanya langsung ya. Jadi langsung ke tekanan masing-masing. Ya. Misalkan yang di Singaraja itu belanjanya cuma bisa di sekitar.
Oh, jadi di sekitar ya, di Ya, Singaraja zaman dulu lah ya. gitu ya. Tapi sekarang zamannya toko-toko itu ya, Sekarang zaman sekarang selalu udah digital ya, Ya, Bli, ya. digital. Harus merambah ke semua aspek termasuk kayak belanja ini juga udah semua digital. digital. Instansi pemerintah itu bisa belanja di mana saja. Jadi nggak wajib di daerah. Dan itu juga diatur siapa sih yang harus diatur, siapa sih. Contoh, saya kasih contoh aja ya. Ya misal nih, instansi pemerintah ingin beli meja di supermarket. Nah itu sudah diatur pemotongan pajaknya, seperti pajak utama nilainya, pajak dananya, dan yang kedua pajak penghasilan. Nah kalau di aturan ini pajak yang ada hanya pajak penghasilan pasal 22. Ya, kalau TPN-nya itu menjadi aturan tetap sesuai. Dan itu yang wajib membuat itu tadi pihak lain. Nah, Jadi kayak berbeda dari mekanisme yang biasanya yang Ya. bendahara langsung pungut, sekarang marketplace yang pungut gitu ya. Sama tadi yang unik ini juga nih, Bli, tarif PPh dua-duanya yang sebelumnya biasanya 1,5%, kalau di PPh ini tadi berapa? 0,5%. Oke, 0,5% kecil ya kalau dihitung oleh marketplace ya. Nah oke, nanti biasanya kalau misalnya kan kalau dulu kayak bikin transaksi apa biasanya ada kayak deposit seperti itu. Kalau misalnya belanja di marketplace ini biasanya apa tuh berarti? Kalau marketplace ya kan kita udah sering ya juga ya. Iya, kayaknya Karena kawan pajak juga udah sering. Iya, kayaknya pasti semeton pajak tuh sering deh kayaknya udah belanja online gitu ya, nggak hanya belanja langsung. Itu dapat seperti tapi bentuknya kayak dokumen itu bisa seperti dokumen lain yang dipersamakan dengan itu keluarannya adalah dokumen lain. Ya. Invoice ya kayaknya Ya, biasanya invoice, disebutnya ya. ya. bahasa kerennya invoice. Iya, bahasa kerennya kita nyebutnya di istilah marketplace itu kan seringnya juga bahasa Inggris ya. Sekarang udah zaman digital soalnya, jadi kita sebutnya invoice gitu ya. Nah, invoice ini apa aja sih sebenarnya isinya? Ini kan kayaknya nanti bakalan banyak dipakai nih depannya invoice ini. Apa aja sih sebenarnya, memuat minimal apa aja gitu invoice? Nah, sebentar saja perlu diketahui ya, invoice di era digital yang sekarang itu di aturan ini di PMK 58 ini diatur minimal yang pertama itu ada nama dan NPWP si marketplace itu. Oke. Yang kedua itu nama dan NPWP juga terkait rekanan. Oke, yang dua. Ya, yang jual. Nah, yang ketiga itu ada nama dan NPWP yang instansi pemerintahnya. Betul, kedua pembeli marketplace. Nah, itu berapa ya? 1, 2, 3. Tiga. Nah, yang keempat itu minimal ada jumlah barang. Oh, barang dan jasa yang Barang jasa yang dibeli ya. Oke. Terus berapa sih jumlah harganya? Oke, betul, harga. Ya, itu kan pasti ya. Iya, pasti lah. Harga satuannya. Terus yang ke tadi berapa? 6. Yang ketujuh ya sekarang ya. Yang ketujuh itu minimal ada PPh itu. Ya pasti dong. Iya, kan dia melakukan pemotongan. Ya, PPh dan PPN-nya juga. Oke, PPh yang pungut, PPN pungut gitu ya. Yang terakhir itu perlu diingat itu ada dokumen, tanggal dokumennya, tanggal dibuatnya kapan. Tanggal sama biasanya ada nomornya nggak sih biasanya? Oh iya, Iya, ada. betul. Nomor ya di invoice ya. Oh, Invoice-nya. betul. Itu sudah. Untuk membedakan satu dan yang lain ya. Betul. Oke. Nah, dari invoice ini kan berarti ketika transaksi di marketplace ada invoice yang keluar ya, yang bisa akses siapa aja sih Bli untuk invoice-nya? Oke, yang bisa akses untuk melihat invoice itu ya pastinya pembeli dan penjual juga. Dua-duanya berarti bisa Dua-duanya ya, bisa. nggak hanya salah satu aja ya. Oke, karena tadi oh iya, nah ini karena dua-duanya bisa akses, nanti invoice ini dokumennya bakalan diapain kira-kira Bli? Mungkin dari sisi instansi pemerintahnya harus ngapain untuk invoice-nya, dan dari rekanan atau penjualnya ini harus ngapain atas invoice tersebut. Untuk invoice itu ya, khusus untuk yang rekanan Betul. yang berjualan di marketplace itu digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen lain yang disamakan dengan faktur pajak lah. Jadi kalau dulu dia
yang belanjanya langsung itu kan harus bikin faktur. Betul, Nah, aja. kalau dia hanya berjualan di marketplace atau transaksinya melalui marketplace ini, itu diterbitkan dokumen lain Dokumen lain yang yang dipersamakan dipersamakan dengan faktur pajak itu wajib. Oke, wajib. Nah, nanti perekamannya di menu e-faktur, di aplikasi e-faktur juga sama, pilih yang dokumen lain. Nanti di pilihan itu ada yang kita pilih nomor 3. Nomor 3, oh biasanya itu ya beli yang ada di pilihan. Ya. Saya pernah lihat soalnya di aplikasi, jadi ada yang biasanya 1 kepada pihak yang biasa ya, yang kayak bukan selain pemungut, kemudian yang kedua kepada pemungut bendaharawan gitu ya. Oh ini sekarang berarti kalau invoice Nomor ketiga ya, yang kepada selain pemungut selain bendaharawan. Oke, berarti pilihnya yang itu ya. Ya. Soalnya pernah ada juga nih kejadian yang kayak mungkin dia ternyata salah rekam, pilihnya ternyata yang nomor 1. Nah itu nanti ngaruh ya biasanya ya di SPT PPN ini. Perlu diperhatikan ya sebentar pajak yang pilihnya nanti yang itu ya pilihan Yang ketiga ketiga ya. di yang dokumen lain, jadi dokumen bukan lain. faktur ya. Perlu diingat juga kalau itu direkamnya bukan di menu faktur pajak ya, jadi di dokumen lain. Nah, yang bagi rekanan ini kemarin di Singapura juga sebenarnya rekanan yang menerbitkannya sama dengan faktur. Oh, jadi bikin faktur pajak justru Oke. ya, udah ada invoice ini malah direkamnya di faktur Faktur pajak. pajak. Solusinya gimana tuh beli? Pasti kita udah penasaran, ya udah terlanjur gitu ya. Sekarang udah awalnya, kalau dulu kan kalau kebiasaan nih bikin faktur, setiap transaksi apa bikin Bikin faktur. faktur, ya. Nah sekarang karena baru nih digitalisasi, terus kita belanjanya di marketplace. Kira-kira kalau udah yang terlanjur menerbitkan faktur, solusinya gimana? Oke, solusinya itu sangat mudah. Faktur itu dibatalkan. Oh, Jadi dibatalkan dulu karena fakturnya dibatalkan, kemudian yang dokumen lain ini direkam. direkam di yang menu tadi ya. Lagi SPT, kalau dengan SPT-nya itu sudah lewat, nanti lakukan kebetulan. Oh, bisa kebetulan berarti Bisa sebenarnya ya. kebetulan. Soalnya banyak yang kayak, lah tapi Bu, saya sudah lapor Ya, SPT-nya. Ya jangan khawatir ya simpan pajak karena sebenarnya Oke. masih ada menu untuk pembetulan Kebetulannya, ya, ya. SPT masa PPN. Karena banyak yang kayak takut, oh sudah lapor nih tapi gimana kalau misalnya ada perubahan ya. Banyak yang masih belum tahu kalau ada menu pembetulan sebenarnya ya simpan pajak untuk rekanan-rekanan. Jadi tadi saya ringkas sedikit ya Beli ya. Jadi yang rekanan yang transaksinya di marketplace dengan instansi pemerintah jangan lupa untuk menerbitkannya di dokumen lain. Jangan di badan faktur pajak ya. Untuk yang sudah terlanjur bikin faktur pajak dibatalkan dulu, kemudian nanti direkam lagi ya di menu dokumen lain tersebut. Nah jangan lupa cantumkan biasanya kan karena banyak nih Beli, ada yang transaksinya banyak banget. Pembedanya itu biasanya pakai, saya pernah lihat nomor invoice-nya. Nomor invoice-nya pasti beda kan, Ya, nanti yang dikasih sama marketplace itu beda-beda. Kan nomornya beda-beda, jadi itu sebagai penanda Sebagai biasanya penanda, ya ya. antara satu sama yang lain biar nggak bingung ini atas transaksi yang mana ya gitu, misal nominalnya sama gitu, habis itu kayak aduh gimana yang bedainnya, oh bisa dilihat dari nomor invoice-nya ya, kawan pajak semua. Jadi jangan lupa untuk direkam nomor tersebut supaya nanti gampang untuk membedakan transaksi yang satu dengan yang lainnya gitu ya. Nah kemudian tadi yang sudah dibatalkan jadinya di apa tadi pembetulan ya, betul ya, kan pembetulan untuk macam-macam yang udah lewat ya, betul Pak. Nah kemudian tadi kita udah bahas invoice, kemudian bahas dari sisi rekanannya gitu ya. Kemudian dari marketplace-nya sendiri ada apa mungkin karena dia ditunjuk nih sekarang sebagai pemungut gitu, apa sih kira-kira yang harus dilakukan Oke, marketplace-nya nah sendiri? untuk marketplace-nya atau pasarnya itu ya, itu wadahnya itu kewajibannya sama seperti instansi pemerintah ketika dia belanja langsung, sama. Dia juga melakukan pemotongan dan pemungutan pajak dan menyetorkan pajak yang telah dipungut. Ya. Itu tanggalnya sama, tanggal 20 untuk pembayarannya. Satu temponya berarti Itu tanggal 20. sama ya. Sama, masih sama. Jadi wajib untuk setor juga dan pelaporan juga ya mereka ya sebagai pihak yang ditunjuk untuk memotong dan ini saya izin ini sedikit ya, kita simpulkan sedikit ya tadi kita ringkas apa aja yang tadi kita udah bahas. Dari dasar hukumnya udah PMK 58 tahun 2022, kemudian lengkap banget, gak komprehensif banget kita tadi. Jadi sudah menjelaskan kewajiban masing-masing pihak ya, marketplace-nya sebagai pemungut dan bendahara, kemudian dari pihak rekanan seperti apa, perekaman bagaimana, invoice itu apa aja gitu ya isinya, dan kemudian gimana tata cara perekamannya, kewajibannya masing-masing.
udah lengkap banget lah, kayaknya udah mencakup semua. Jadi harusnya setelah ini udah nggak ada pertanyaan atau kendala lagi ya harusnya ya dari seputar pajak. Oke, setelah tadi sudah kita ringkas nih ya semua yang sudah sangat komprehensif itu, kayaknya nggak pas nih kalau belum ada closing statement atau penutup lah ya dari narasumber kita yang kece ini. Silakan Teh Herdi. Jadi penutup dari saya rekan pajak, dengan adanya PMK ini seluruh transaksi khususnya yang dari instansi pemerintah ya yang belajar menggunakan APBN dan APBD itu sudah sangat dipermudah sekali. Jadi jangan sampai salah lagi. Nah, bagi pihak-pihak yang masih bingung, ada 3 pihak tadi ya, marketplace lah atau rekanannya atau instansi pemerintah sendiri terkait aturan ini, jangan ragu untuk datang ke kantor pajak. Oh, kalau misalnya masih ada bingung atau bingung. ada pertanyaan mungkin kalau ada ya boleh yang bertanya. ketiga yang harus saya tekankan, untuk instansi pemerintah yang menggunakan dana APBN dan APBD itu kan biasanya ada pertanggungjawaban ya. Betul. Ini uangnya ada kemana sih? Iya. Ya. Nah, di pertanggungjawaban itu jangan lagi minta faktur atau bukti potong atau bukti potong untuk rekanan di marketplace tempatnya belanja, karena sudah ada informasi itu. Oh iya, jadi ditekankan lagi untuk Ya. instansi ya. Jadi nanti rekanannya nggak buat faktur Harus malah ada di faktur, ini ya. kayak belum ada Mana fakturnya. Ya. Padahal sudah ada invoice Invoice ya itu, dari di marketplace. LPJ-nya di pertanggungjawaban cukup melanggar invoice. Oke, sudah cukup sebagai Sudah. pengganti ya, Ya, pengganti ada faktur pajak itu. Sudah sangat mudah pokoknya. Betul, semua udah gampang banget ya sebenarnya. Invoice itu sudah sebagai pengganti kayak potong gitu ya, pengganti faktur gitu ya. Klik jadi barang datang. Bener banget ya, karena di zaman digitalisasi ini ya kawan pajak, sebisa mungkin bagaimana supaya semua hal-hal itu dipermudah ya kan, dengan adanya aturan ini juga mempermudah seputar pajak semuanya gitu ya. Oke, tadi sudah dikatakan jangan ragu-ragu untuk mampir ke kantor pajak Pratama manapun, baik yang terdaftar gitu, mungkin terdekat lah ya dari kawan-kawan, dari tempatnya kawan pajak sendiri. Nah kemudian saya mau ngingatin juga nih buat kawan pajak dan semua kawan pajak semua kantor pajak Pratama itu punya yang namanya akun sosmed gitu ya, sosial media, baik itu di YouTube, kemudian di Instagram, kemudian di Twitter. Nah, selain ada yang besarnya ya dari Ditjen Pajak RI, juga setiap kantor pajak itu sebenarnya punya akun sosial media. Dan jangan lupa untuk seputar pajak yang di Singaraja ya terutama, jangan lupa untuk selalu follow ya, follow Instagram, follow sosial media KPP Pratama Singaraja ya, mungkin bisa di search @pajak Singaraja gitu ya. Dan kemudian jangan lupa untuk subscribe ke akun YouTube ini KPP Pratama Singaraja, karena apapun ya kita pasti akan bikin update di sini. Betul. Iya. Betul. Hot news pasti kita yang kita bahas tuh yang memang sering kita temui ya di lapangan di Singaraja ini gitu ya. Jadi jangan lupa, jangan ragu-ragu untuk subscribe, atau mungkin kawan pajak yang mungkin ada request ya materinya selanjutnya bawain materi apa nih gitu. Komen di YouTube. Komen, gampang banget, nanti tinggal komen aja, nanti akan pasti kita ada adminnya pasti ya yang baca ya, nanti akan disampaikan juga untuk bahan pertimbangan selanjutnya nih kita mau bahas apa gitu ya untuk di podcast Siraja Bijak ini. Oke, terima kasih banyak Di Herdi udah hadir memberikan pencerahan ya kepada semuanya yang menonton podcast ini. Nah, jadi soal tadi PMK 58 dan kemudian terima kasih juga buat seputar pajak yang sudah menyaksikan ya sampai akhir, keren banget. Iya betul. Nah, sebagai penutup nanti jangan lupa ya, saya nggak bosen-bosen nih untuk ingetin seputar pajak semuanya untuk terus menyaksikan edisi dari podcast Siraja Bijak. Singaraja bicara